Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kawan-kawan semua yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus, apa hukum bermain lato-lato? Diambil dari sudut pandang Gus Ari mengenai fenomena lato-lato yang terjadi di akhir ini dan viral di semua tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Lato-lato itu menurut yang kami pahami bahasa Arabnya adalah tok-tokoh. Berasal dari fi'il madhi tok-tokoh. Kemudian alat untuk membunyikan suara tok-tok-tok-tok. Itu bermakna lato-lato. Bahasa Arabnya adalah tok-tokoh. Lalu apa hukum permainan-permainan semacam itu? Permainan hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Bahkan dalam beberapa kesempatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memberikan himbauan kepada kita semua umat beliau untuk senantiasa membuat pikiran kita fresh, untuk senantiasa membuat hati kita senang. Kenapa? Karena dengan pikiran yang fresh, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tenang, maka setiap ucapan kita akan tertata. Setiap perbuatan kita akan tertata. Dan setiap keputusan yang kita ambil dengan hati yang tenang dan pikiran yang fresh akan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik dan sesuai dengan perhitungan yang tepat. Baginda Nabi SAW dalam beberapa hadis disebutkan, beliau mengatakan, rawihu qulubakum. Dalam riwayat yang lain, rawihul qulub. Buatlah senang hati kalian. Buatlah gembira hati kalian. Buatlah plong hati kalian. Dalam menafsirkan ayat ini, dalam menafsirkan hadis ini, para ulama memberikan syarahnya, memberikan penjelasannya. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah buatlah hati kalian senang. Tentu yang pertama, tingkatan paling tinggi adalah dengan ibadah. Kalau bisa, jadikan hati kita, pikiran kita senang kalau ibadah. Nah, ini tingkatan tinggi memang. Maka dalam doanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar, beliau memiliki sebuah doa. Apa doanya? Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikanlah ketaatan kepadamu menjadi sumber kebahagiaan dan kegembiraan saya. Jadi beliau minta, ya Allah, jadikanlah saya bahagianya itu kalau sedang taat. Ya Allah, saya gembiranya itu kalau sedang sujud kepada panjenengan. Kegembiraannya kepada ketaatan. Ini tingkatan yang paling tinggi. Itu buatlah hati panjenengan semua gembira ketika sedang beribadah. Kalau belum bisa gimana Ghazali? Kalau belum bisa kata para ulama, yang kedua tingkatannya apa? Minimal buatlah hati panjenengan semua senang dan gembira dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya adalah mubah. Perbuatan-perbuatan mubah silahkan jadikan media. Silahkan jadikan jalan bagi panjenengan semua untuk membuat pikiran fresh dan untuk membuat hati plong. Sehingga bisa menjadikan keputusan-keputusan panjenengan sesuai dengan perhitungan yang matang. Jadi sekali lagi, perbuatan yang mubah itu terkadang bisa menjadikan diri kita mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang pelik. Dan dalam memandang sesuatu yang mubah, jangan cuma dianggap, oh mubah itu adalah sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Terkadang mubah memiliki manfaat yang sangat apa? Menghindarkan diri kita untuk menikmati sesuatu yang haram. Maka ketika jenengan di warung, ketika jenengan di restoran, ketika jenengan di rumah makan, mau minum apa-apa, panjenengan minta, saya mau minum es teh. Maka niatnya jangan cuma es teh ini mubah, jangan cuma begitu. Jadikan minum es teh sebagai pahala. Katakan, ya Allah, saya engkau berikan rizki, uang. Yang dengan uang saya bisa beli minuman yang haram-haram. Dan saya tahu tempat di mana minuman-minuman itu dijual. Tetapi ya Allah, saya tidak mau melanggar perintah panjenengan. Saya gunakan nikmat jenengan untuk beli es teh. Yang dengan barokahnya es teh, saya bisa terhindar dari minuman yang haram. Niatkan begitu. Ya Allah, saya sekarang tamasya ke pegunungan. Untuk apa? Untuk menikmati nikmat panjenengan. Dan untuk menghindari saya dari menikmati sesuatu yang sifatnya haram. Jadikan sesuatu yang mubah sebagai jalan jenengan untuk menikmati nikmat dan anugerah dari Allah. Dan bukan menikmati yang sifatnya keharaman dari Allah Ta'ala. Tetapi ingat, bermain, termasuk lato-lato dan lain sebagainya, ada kalanya dihukumi sebagai haram.
Apa itu? Yaitu apabila bisa membuat panjenengan lupa kepada kewajiban panjenengan, lupa kerja, lupa belajar, lupa untuk beribadah, lupa untuk melaksanakan kewajibannya, lupa untuk melakukan apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya. Maka hal tersebut menjadikan haram. Dan juga bisa menjadikan haram apabila ada unsur untuk menghina orang lain, untuk menyakiti orang lain, untuk menabrak hak-haknya orang lain, dan lain-lain sebagainya. Maka pahamilah lato-lato sesuai dengan lingkungan panjenengan. Ini mengganggu gak ya? Ya kalau sore main di depan rumah ya gak apa-apa. Tapi kalau jam 12 malam, terus kemudian main lato-lato 1 jam non-stop, terus kemudian pakai sound yang besar, terus kemudian rame-rame mengganggu tetangga sebelah-sebelahnya. Maka unsur-unsur inilah yang mungkin oleh beberapa dinas terkait mengatakan, oh kalau pas jam sekolah lato-lato jangan dibawa ke sekolah ya, nanti mainnya setelah pulang sekolah saja, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya lato-lato sebagai sebuah mainan tergantung dari sudut pandang apa panjenengan menilai. Kalau sudut pandang lato-lato sebagai alat bagi anak saya Gus Ari untuk menghindarkan mereka dari HP, bagus berarti. Daripada main HP terus, merusak mata, merusak pikiran, karena mungkin game-gamenya tidak berhenti-henti, sekali waktu diajak main lato-lato. Berarti lato-lato menjadi hukumnya baik untuk anak jenengan. Tapi ketika sudah mengganggu atau ketika sudah berlebihan sampai menyebabkan sesuatu yang wajib, belajarnya jadi kacau, ibadahnya jadi kacau, maka membatasi penggunaan lato-lato, dibuatkan aturan. Itu merupakan sesuatu yang baik pula. Terima kasih, semoga yang bermain lato-lato tetap sehat, mendapatkan hiburan, dan setelah hatinya fresh, bisa semakin fokus untuk beribadah, fokus untuk belajar, dan fokus untuk berbakti kepada orang tua dan gurunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.